Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam belajar untuk semuanya, mahasiswa, mahasiswi S1 maupun S2 dimanapun Anda berada. Semoga Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi kita semua dari segala macam bahaya yang masih mengintai di negeri kita ini. Nah, baiklah, di sini ada permintaan dari rekan kita yang membahas mengenai hal yang sangat sederhana, yaitu deskriptif. Saking sederhananya saya membuat puluhan video itu sampai kelupaan ada deskriptif statistik ya, yang tidak kalah penting, di mana deskriptif ini fungsinya adalah untuk menjelaskan ya, membantu menjelaskan analisis berikutnya. Baiklah, kita panggil SPSS. Saya masih senang menggunakan versi 15 ya. Pakai 24 pun sama aja ya, sama aja, untuk hasilnya sama aja, tabelnya sama aja. Cuma fasilitasnya lebih berbeda ya. Saya gunakan file contoh saja ya. File contoh, file asli bawaan SPSS ya. Saya pilih yang cars ya, mobil-mobil ya, supaya kita bisa beli mobil lagi gitu ya. Nah, baik, data yang dimunculkan seperti ini ya. Ini ada MPG, engine, horse, weight, acceleration, year, origin, cylinder, and kalau ini filter ya. Filter itu untuk memilih dianalisis ataupun tidak dianalisis ya. Nah, kita nggak usah membahas yang ini karena ini tingkatan lanjut ya. Kalau sudah mengolah dengan data yang besar, itu perlu filter. Ini juga datanya besar banget ini berapa ini? Biasa kalau anak S1 ya bawah 100, bawah 200 ya. Kalau S2 ya bisa jadi di atas 100, di bawah 200, sampai di bawah 300 ya, tergantung populasinya. Ingat kembali mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini deskriptif itu hanya menjelaskan data yang kita akan olah ke tahapan berikutnya, yaitu analisis induktif dan atau analisis inferensial. Jadi di dalam deskriptif ini kita tidak ada uji hipotesis ya, hanya menjelaskan saja, hanya menggambarkan saja. Namanya juga deskriptif ya, menggambarkan. Tapi kalau analisis berikutnya itu adalah uji statistik inferensi, disebut statistik inferensi, bukan statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu kalau di perguruan tinggi dinamakan statistik 1 ya. Kalau statistik 2 itu induktif atau statistik inferensial, di mana kita bisa menguji hipotesis. Baiklah, kita akan mulai. Menunya mudah sekali, analyze, kemudian deskriptif, kemudian kita pilih yang deskriptif ya. Yang kita mau olah itu tidak harus seluruhnya dicari ya, tetapi barangkali yang dipilih yang sampai ke sini saja ya, atau semua ya nggak apa-apa, tergantung keperluan Anda ya, tergantung keperluan Anda. Misalnya kalau Anda mau 3 saja boleh, atau selected saja ya, selected saja. Misalnya seperti ini juga boleh. Kalau semua ya boleh. Nah, ini kita anggap semua aja, kecuali kecuali yang filter ini ya, yang filter. Sampai di sini aja, di silinder ini. Nah, jangan langsung di OK, karena kalau langsung di OK itu nanti standar ya, keluarnya standar, hanya minimum, maksimum, min, dan standard deviation ya. Nah, jadi kalau di Smart PLS itu deskriptifnya kurang jelas ya. Kalau di eViews itu mending ya, agak jelas.
Tapi di SPSS ini dia powerful ya, jadi penyajiannya tuh sudah ditaruh di lampiran tuh udah bagus banget, tidak usah dimodifikasi lagi ya. Jadi ini hanya hanya sederhana. Kalau Anda oke langsung ya, di sini ada sampel yang dianalisis tidak merata ya, karena ada yang missing ya. Missing itu artinya datanya hilang ya. Bukan hilang, tidak ada. Ini misalnya ini namanya missing data, memang tidak ada catatan begitu ya. Nah ini juga missing ya, tidak ada. Missing dengan nol itu beda ya. Kalau nol itu tetap ada bilangannya, tapi kalau titik itu missing hilang, memang tidak ada. Tapi kalau nol itu ada, tetapi nilainya nol gitu ya. Jadi itu harus Anda bedakan. Anda mau mengisi nol atau Anda mau mengisi titik atau missing ya. Nah kalau untuk data angket tentu saja mempunyai makna yang berbeda ya. Nanti silakan baca jurnal How to Manage Missing Data ya. Nanti ada beberapa cara bagaimana cara menangani missing data. Kalau data lab seperti ini, data percobaan atau data sekunder ya, ini kalau di manage datanya dengan rumus tertentu sepertinya tidak boleh ya, karena nanti jadi terisi ya. Ini memang tidak ada data kok. Dan kalau ini nanti diisi berdasarkan mungkin rata-rata ya, dari sini kemudian ditaruh di sini, itu tidak mencerminkan keadaan senyatanya. Tapi kalau ini jawaban angket ya, data primer yang angket ya, data primer yang angket, nah itu bisa jadi iya ya, bisa jadi bisa ya, maksudnya mencerminkan jawaban dari orang-orang yang lain kalau dibikin rata-rata ya, atau seperti apa Anda ingin membuat manage missing datanya. Nah, oke, ini yang hasilnya tadi kita lihat di output ya. Jadi besarnya masing-masing variabel ini angkanya berbeda-beda, nggak apa-apa ya, memang begitu kenyataannya. Nah nilai terendah, nilai tertinggi Anda sudah paham. Kemudian mean adalah rata-rata. Kemudian standard deviation adalah simpangan baku. Tidak perlu saya jelaskan karena sudah ada di statistik 1 tentang teorinya seperti apa. Kalau ini hanya caranya biar cepat videonya ya. Nah kalau kita cara yang lebih detail atau apa yang kita inginkan itu dimunculkan, apa yang tidak itu kita nggak munculkan, itu Anda jangan langsung oke tadi ya, misalnya ya deskriptif di sini, ini jangan langsung di oke. Kalau di oke standar, tapi kalau Anda ingin yang lain-lain itu silahkan di sini ya, pilih ya. Ini kan yang sudah dicentang ini adalah yang udah di list ini, di checklist ya, itu adalah yang akan muncul ya. Karena setiap orang tidak membutuhkan sum ya. Misalnya apa? Misalnya kalau data primer angket, misalnya Anda punya umur 100 orang atau umur 120 orang yang Anda ingin jumlah ya, itu kan nggak mungkin ya. Ya, berapa rata-rata umur siswa atau berapa rata-rata umur pegawai di perusahaan tersebut. Nah nanti kalau di sum umurnya jadi 10.000, kan jelek banget ya. 10.000 tahun ya, siapa itu yang hidup 10.000 tahun ya. Sekarang ini manusia umurnya pada pendek-pendek ya, karena pola hidup, karena mungkin polusi ya, dan yang lain sebagainya ya. Nah Anda juga bisa memunculkan standard error mean, ring atau varian ya, terserah Anda ya. Misalnya ini sum diikutkan ya. Nah, kemudian kurtosis, squeeze ya, nanti penyajiannya berdasarkan apa, ini diabaikan aja nggak apa-apa. Nah, kemudian continue, kemudian oke. Nah seperti ini ya. Ini akan lebih lengkap ya, akan lebih lengkap. Nah coba kalau kita mencoba yang lain ya, masih dalam rangkaian deskriptif ya.
Misalnya ini frequencies. Nah ini misalnya ini saya pilih lagi semua ya biar menarik ya. Saya pilih semua ya. Ini nanti silahkan diartikan sendiri ya di dalam penjelasan tabel deskriptif ya. Tentu saja ini tabel ini nggak bisa Anda masukkan ke dalam bab 4 langsung. Harus Anda sajikan dalam tabel yang Anda buat sendiri, nggak boleh. Ya, misalnya ini mile per galon itu Anda bisa bikin tabel sendiri, misalnya tabel konsumsi bahan bakar gitu ya. Nah, itu minimum dari sampel yang diambil itu 9 mil per galon, tapi ada yang 47 mil per galon ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini misalnya engine displacement, ini saya kurang paham definisinya apa. Horsepower misalnya daya tenaga kuda ya, ini paling rendah 46, paling tinggi 230, rata-rata itu 104 misalnya, seperti itu ya, informasi yang bisa dibaca ya. Dan yang lain sebagainya, misalnya country of origin, ini yang paling rendah 1, yang paling tinggi 3. 1 dan 3 ini itu Anda bisa lihat ya, maksudnya apa gitu ya. Maksudnya 1 itu mungkin ini mobil buatan mana gitu, Jepang apa, Amerika apa, Eropa gitu ya. Nah, nanti seperti itu dilihat dari definisi per variabelnya. Definisi per variabel di sini kok bisa dilihat di sini. Nah ini ya, ini kan origin kan asal ya, daerah asal, Amerika, Eropa, Jepang ya. Ya cuma 3 itu ya, Amerika, Malaysia nggak masuk ya. Kemudian silindernya, ini ada 4 silinder, ada 8 silinder. Kalau 8 silinder berarti mobil yang cc-nya besar ya. Ini keterangannya ya, keterangannya ini weight ya, ini masuk ke sini kalau mau lebih jelas. MPG, mile per gallon. Engine display. Nah, ini saya nggak tahu istilah tekniknya seperti apa. Displacement itu apa, mungkin penggantiannya. Horsepower, vehicle weight, ini beratnya mobil ya. Beratnya mobil. Ini akselerasinya. Ini tahun keluarnya ya. Ini daerah asalnya. Nah, seperti itu. Ini nanti diklasifikasi values-nya, ini gampang ya. Cara mengubahnya ini gampang. Nah, kalau ini mau ditampilkan ya seperti ini kan value labelnya dimunculkan. Kalau enggak dimunculkan jadi angka-angka tok ya, seperti ini ya, bedanya begitu ya. Nah, ini begini. Kalau ini memang tidak terdefinisi karena jumlahnya banyak, bukan kategori gitu. Nah, oke, kita masuk ke mana tadi perintahnya, yang ini ya, yang frekuensi. Nah, ini kalau Anda ingin lebih lengkap dari frekuensi standar, itu Anda klik ini ya. Nah, jadi di dalam frekuensi ini malah justru yang lebih lengkap ya dibandingkan dengan perintah yang deskriptif ya. Di sini ada min, median, mode, sum ya, squeeze, kurtosis, minimum, maksimum. Nah, dan semuanya ya ditambah dengan frekuensi itu sendiri ya. Jadi kalau ini tidak Anda klik ya, tidak Anda klik, itu nanti yang muncul frekuensi. Ini kita coba ya, kita ulang, analyze descriptive frequencies, kita masukkan semuanya ya, langsung. Nah, ini yang muncul cuma frekuensi saja ya. Ya, ini per variabel. Kalau kita baca yang ini kan kepanjangan. Kenapa ini panjang? Karena bukan kategori ya. Kalau bukan kategorik maka dia akan memunculkan seluruh baris yang tidak kembar ya. Misalnya ini ya, yang muncul 9 1 kali ya,
Yang muncul 16, ini ada 5 sampai ini saya kurang paham ini kok bisa munculnya beberapa kali. Kenapa dia tidak memunculkan 18-nya cuma satu, terus ini dijumlah semua begitu. Ya, ini yang saya belum mempelajari lebih jauh karena memang ini data temuan ya, data asal ambil aja. Nah, nanti kalau kita beneran menyusunnya itu pasti akan tahu sebabnya kenapa. Ya. Nah, ini sama seperti itu, harusnya munculnya sekali. Ya. Atau ini mungkin semua ya, bukan ya. Ini engine displacement ya, jadi yang apa 70 itu 3 dan seterusnya. Nanti ini bisa dibikin interval. Ya, jadi ini bisa dibikin interval. Jadi misalkan Anda ingin ini kan mesti urut dari bawah sampai ke atas ya. 4, 6, 8 ini di sini nggak ada nomor kecil pasti. Nah, ini misalnya Anda ingin menyusun engine displacement mulai dari 0 sampai 80. Nah, nanti 0 sampai 80 Anda isi berapa? Ini jumlah ini semua. Ya, jumlah ini semua. Nah, kalau nanti yang 80 81 sampai misalnya 100 ya, misalnya tiap tiap berapa gitu ya. 80 sampai 100 misalnya, ini dijumlah semua. Nah, itu nanti jadi interval ya, interval. Anda masih ingat ya? Nah, ada batas bawah, ada batas atas, jarak, kemudian ada jaraknya ya. Jarak itu artinya 0 sampai 10, 10 sampai 11, 0 sampai 10 setengah misalkan, terus 10 setengah sampai 20 setengah, 20 setengah sampai 30 begitu ya. Nah, ini sudah paham ya, ini sama aja. Nah, kalau yang tabel di bawahnya ini juga sama karena variabel kita banyak. Nah, yang di kategori itu mungkin mulai ini ya. Ya, 70, 71 ini mulai tahun 70 sampai tahun 82 ini. Ya, yang dibuat kategori ini kan sudah menyempit, nggak sebanyak ini toh. Karena variasinya ya cuma segini, 70 sampai 82. Apalagi ini jelas banget ini diklasifikasi atau variasinya cuma 3. Maka sejumlah sampel 405 tadi akan tersebar ke Amerika, Eropa, dan Japanese ya. Jadi mobil yang diteliti di sini itu kebanyakan mobil Amerika. Sebesar berapa? 62%. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang lain-lain ini adalah kumulatif. Kumulatif itu apa ya namanya? Pertambahan ya. Pertambahan ini kalau 62 tambah 18 sama dengan 80. Terus 80 ini tambah sekian jadi 100 gitu, gampang ya. Nah, ini juga sama. Nah, jadi saya kira itu yang di dalam deskriptif hanya itu saja ya. Kalau Anda ingin mempermainkan bilangan-bilangan di dalam deskriptif ini, Anda bisa pilih yang ini. Anda bisa pilih yang di sini tidak ada. Ya, jadi di report ya mungkin ya. Nah, ini di OLAP Corps ya. Ini di report ini. Nah, kita coba ya memainkan data. Memainkan data tuh maksudnya gimana tuh? Ini loh. Misalnya ini biar nggak bingung kita masukin semua ya, meskipun tidak butuh. Tapi nanti prakteknya Anda nggak boleh sembarang memasukkan ya, sembarang memasukkan tidak boleh, tetapi yang Anda butuhkan aja ya. Nah, ini harus ada 2 kolom yang diisi, yaitu summary dan grouping ya. Misalnya apa? Miles per gallon. Nah, ini saya pengen model year. Model year tadi kan tahun 70 sampai 82 ya, misalnya gini. Grupnya ini saya bikin seperti ini. Nah, ini biar standar aja, nggak usah dirubah. Ini khusus OLAP Corps ya. Nah, ini OLAP Corps ini kita bisa mainkan sebentar. Nah, ini artinya apa toh? Yang kita pilih itu apa toh ya tadi? Yang kita pilih adalah konsumsi bahan bakar dengan model, dengan tahun ya, dengan tahun.
Nah, misalnya ini misalnya apa ini sebentar. Tahun ini seluruh tahun ya. Ini seluruh tahun. Ya, itu konsumsi bahan bakarnya itu sum and min. Oh, ini min hanya ada ya. Jadi seluruh mobil yang kita teliti ya, baik tahun 70 sampai tahun 82 itu rata-rata konsumsi bahan bakarnya 23,55 mils per galon. Ya, ini tiap 5 liter ya maksudnya. Ya. Tapi kalau Anda ingin mengetahui hanya kalau tahun tua gimana? Tahun tua 18. Loh, malah irit ya. Tapi belum belum tentu. Karena jumlahnya N ini cuma 28. Ya, tahun 70 tuh yang diambil sampel cuma 28. Rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu 18 mil, lebih boros. Ya, karena milnya lebih kecil ya. Coba kalau tahunnya lebih muda, paling muda ini dia 31. Tidak beda jauh ya dengan yang tahun 70, sampelnya hampir mirip. Berarti ini imbang lah begitu ya. Rata-ratanya 31. Jadi konsumsi bahan bakar tahun tua dengan tahun muda itu berbeda. Dia lebih banyak. Nah, jadi bisa dimainkan seperti itu. Ya, coba kita sekali lagi kita ambil yang lain ya, report Olapkeps. Misalnya gini, apa yang kita pengen lagi cc ya, misalkan kalau cc tidak bisa. Horsepower aja, tenaga kudanya. Tenaga kuda dibandingkan dengan Anda memasukkan lebih dari 2 kategori juga bisa. Ya, misalnya ini horsepower, kalau ini tahun ya tadi ya. Tahun sama misalnya buatan mana, bisa enggak ini. Nah, ini ya. Nah, ini akan muncul sebentar. Nah, ini harus diklik 2 kali. Kalau nggak diklik 2 kali kita nggak bisa memainkan. Nah, ini groupingnya itu 2 ya. Jadi horsepower untuk yang Amerika itu besaran mana dengan horsepower yang Jepang. Nanti Anda bisa mengumpulkan seperti itu. Daya kuda yang paling besar itu Amerika, Eropa atau Jepang. Kalau yang tahun tua gimana, kalau tahun mudanya bagaimana. Ini tinggal kita mainin aja. Ya, tinggal mainin aja. Begitu ya. Nah, ini adalah descriptive frequencies, penjelasan yang paling lengkap. Ya, ini hanya tiba-tiba, saya nggak merencanakan membuat video ini. Kalau nanti ada yang kurang, ya nanti kita buat lagi yang lebih terencana. Terima kasih. Assalamualaikum.